kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jess yang baru saja bangun dari tidurnya. Sesudah itu, ia pun bersiap-siap untuk melakukan rutinitas sehari-hariannya dengan sarapan bersama keluarga sebelum berangkat bekerja. Diceritakan, Jess ialah pemuda jompo yang sudah cukup berumur di mana setiap kumpul keluarga, orang tuanya selalu mewanti-wanti Jess untuk lekas menikah. Dikarenakan mereka khawatir Jess lekas expired dan sudah tak sabar ingin menggendong cucu hasil kerja keras Jess beserta calon istrinya nanti. Lalu di tempat yang berbeda terlihat seorang wanita bernama Veronica yang sedang berada di sebuah toko pakaian, dan di saat itu ia sedang bersama pacarnya yang akan membelikan berbagai barang pakaian mewah. Terlihat di sana Veronica ini memiliki kekasih yang usianya terpaut cukup jauh, yang menandakan jika Veronica ini hanya mencintai uangnya saja. Setelah itu nampak Jess yang sudah berada di tempat kerjanya. Diceritakan Jess bekerja di sebuah hotel di kota Manila sebagai bellboy atau pembawa barang milik tamu yang menginap di hotel tersebut. Lalu di saat di parkiran mobil, di sana Jess tak sengaja menemukan sebuah tas yang berisikan uang tunai yang sangat-sangat banyak, yang membuat ia panik dan langsung bergegas menemui atasannya untuk menyerahkannya. Secara kebetulan, orang yang kehilangan tas tersebut sedang berada di ruangan bosnya itu untuk membuat laporan kehilangan barang. Bosnya yang bernama Sylvester lalu memberikan hadiah kepada Jess atas kejujuran dan kebaikannya itu, dengan memberi voucher menginap 3 hari 3 malam di ruangan Presiden Suite plus mendapatkan uang tunai, voucher belanja, dan langsung dianugerahi sebagai karyawan terbaik pada tahun itu. Jess kemudian menemui kedua sahabatnya dan mengajak mereka untuk menikmati segala kemewahan fasilitas hotel yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Lalu di tempat yang berbeda, Veronica yang sedang makan di restoran bintang 5 pada saat itu dikagetkan dengan keberadaan pacarnya yang datang dengan wanita lain. Hal itu pun membuat ia menjadi patah hati. Dan lalu di hari berikutnya, Jess mengajak dua sahabatnya pergi ke sebuah bar untuk party bersama-sama. Tanpa sengaja, ia melihat Veronica di sana yang membuat Jess jatuh cinta pada pandangan pertama. Jess pun berusaha keras untuk mendapatkan perhatian dari Veronica dengan naik ke atas panggung dan menyanyikan sebuah lagu romantis. Hal itu pun ternyata berhasil membuat Veronica terpesona dan lalu menemui Jess tatkala selesai bernyanyi dan sedang duduk sendirian. Namun ketika sedang mau PDKT, cem-cemannya Veronica terlihat cemburu dengan apa yang Veronica lakukan di sana. Mereka berdua pun akhirnya bertengkar hebat di parkiran. Di sana kakek tua itu menjelaskan jika status Veronica ini hanyalah sebagai kekasih gelapnya. Ia sudah memberi banyak barang sehingga Veronica harus tunduk dengan perintahnya. Mendengar hal itu, Veronica merasa emosi dan untungnya Jess berada di sana serta mampu melerai pertengkaran di antara mereka berdua. Sesudah itu mereka pun lantas melanjutkan obrolan di dalam bar diselingi dengan minum-minum dan saling berkenalan. Di sana Veronica mengira jika Jess ialah pria yang sangat kaya dan langsung mengatakan jika Jess ialah pria idamannya. Tentu saja hal itu pun membuat Jess menjadi sangat senang. Ia langsung mengajak Veronica pergi ke ruangannya dan di saat itu juga Veronica yang tak mau kehilangan mangsanya lalu saja mengulek-ngulek bersama. Esok harinya, untuk melanjutkan kencan itu, Veronica yang tak mau melepas Jess langsung mengajaknya untuk berjalan-jalan. Namun sebelum itu, Jess menemui sobat-sobatnya dan mengatakan akan mendekati Veronica selama liburan ini. Dan setelah jadian, barulah ia akan jujur tentang identitas dirinya yang sebenarnya. Tanpa sepengetahuan si pemilik mobil, Jess diam-diam menggunakan mobil tamu hotel untuk mengajak Veronica jalan-jalan. Semakin lama, semakin dekat dengan wanita pujaannya, semakin banyak juga kebohongan dari Jess, yang dimana saat Veronica menanyakan apa pekerjaannya, Jess lalu menjawab jika ia adalah seorang dokter. Mendengar hal tersebut membuat Veronica semakin terpesona dan jatuh hati terhadap Jess.
Lalu ketika sedang berbelanja, nampak Jess yang terlihat pusing dengan barang yang dibeli oleh Veronica. Namun untungnya ia masih memiliki uang tunai serta voucher belanja yang diberikan oleh bosnya beberapa hari yang lalu. Setelah selesai berbelanja, Veronica yang tak suka berbasa-basi ini, ia langsung memaksa meminta diajak berkunjung ke rumahnya Jess. Dengan terpaksa, Jess pun lantas menggunakan sistem navigasi mobil tersebut dan menuju ke rumah si pemilik mobil. Dan ketika telah sampai, Jess pun mengaku jika rumah itu ialah rumahnya. Berbekal rasa takut ketahuan si penghuni rumah, Jess tetap nekat mengajak Veronica masuk ke dalam dan berenang di sana. Lalu, apa yang ditakutinya pun terjadi kenyataan dikala seorang kakek tua dan asisten rumah itu menangkap basah mereka berdua. Jess langsung menarik Veronica dari kolam renang dan mengatakan jika ia lupa ada meeting di rumah sakit. Di sana Jess juga berbohong jika asisten rumah tangga yang mereka temui tadi merupakan pegawai barunya, sehingga ia tak mengenalinya. Setelah kejadian tersebut, Veronica lantas menemui teman-temannya dan mengatakan jika ia sudah menemukan seorang pria yang akan menjadi calon suaminya. Sesudah curhat sejenak dengan teman-temannya, Veronica lalu menemui adiknya. Di sana baru terlihat kehidupan Veronica yang sebenarnya, di mana ia bekerja keras menjadi simpanan om-om guna mendapatkan uang yang banyak untuk memperjuangi membiayai adiknya yang sedang bersekolah di jurusan kedokteran. Namun adiknya sama sekali tak mengetahui dari mana saja sumber penghasilan kakaknya tersebut. Singkat cerita, terlihat Jess dan Veronica sedang makan bersama di restoran bintang 5. Di tempat itu tanpa sengaja Jess bertemu dengan tamu langganan tetap di hotel tempatnya bekerja. Di sana ia berkata jika ia tahu track record kehidupan wanita yang diajak Jess selama ini, di mana ia doyan berganti-ganti pasangan dengan nama yang berbeda-beda. Namun Jess tak memperdulikannya. Ia bahkan rela menjual jam mewahnya demi membelikan Veronica cincin untuk melamarnya. Lalu detik-detik saat akan melamar, Jess justru mengurungkan niatnya untuk berkata jujur mengenai identitas sebenarnya. Begitu juga dengan Veronica yang sebenarnya ingin jujur jika ia adalah wanita simpanan om-om. Namun ia tak menjadi mengatakannya tatkala Jess sudah berlutut untuk melamarnya. Veronica yang sudah menunggu-nunggu momen itu terlihat sangat senang sekali, dan mereka pun melanjutkan hubungan tersebut di hari-hari berikutnya dengan penuh kebohongan. Lantas di suatu hari yang cerah, Veronica mengajak Jess untuk datang ke sebuah acara yang tanpa Jess ketahui jika pesta itu adalah tempat perkumpulan para dokter-dokter ternama di sana. And finally, hal-hal yang Jess takutkan akhirnya terjadi, di mana salah satu tamu yang berada di tempat tersebut mengenali Jess sebagai bellboy yang tentu saja hal itu membuat Veronica menjadi sangat kecewa. Jess kemudian berusaha menjelaskan jika ia melakukan itu semua karena sangat mencintainya, dan di sana Jess juga mengatakan jika ia sudah mengetahui identitas Veronica yang sebenarnya. Namun ia tak peduli karena Jess benar-benar tulus mencintai Veronica. Akan tetapi Veronica yang sudah sangat kecewa lalu mengatakan jika ia akan sangat sulit sekali memaafkan kebohongan Jess tersebut. Esok harinya ketika Jess sudah ketahuan oleh bosnya karena sering memakai mobil tamu hotel secara diam-diam, akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Jess pun lalu menceritakan semua kepada orang tuanya, di mana ia sudah kehilangan calon istrinya dan di saat bersamaan kehilangan pekerjaannya. Beberapa hari kemudian Sylvester memanggil Jess dan menawarinya pekerjaan sebagai sopir pribadinya. Jess yang memang butuh pekerjaan tanpa pikir panjang langsung menerimanya. Namun ternyata nampak di sana Sylvester dan Veronica sedang jalan bersama, sehingga membuat Jess sakit hati melihat hubungan di antara mereka berdua. Saat sedang berduaan di dalam mobil, Veronica pun menjelaskan tentang alasannya hidup seperti itu. Selain untuk membiayai sekolah adiknya, Veronica juga harus membayar hutang kepada seseorang yang telah menipunya berkali-kali. Karena alasan itulah ia harus mendapatkan uang yang banyak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jess yang sudah tak tahan dengan kondisi kerjaan seperti itu lalu memutuskan untuk berhenti menjadi sopir pribadi bosnya tersebut.
Di sana Sylvester pun mengatakan jika ia akan pergi ke kampung halaman Veronica di Australia dan mereka akan menikah di sana. Dari obrolan singkat itu akhirnya Jess tahu identitas orang yang menipu Veronica dan berencana untuk menjebak pria yang bernama Leon itu di pestanya sendiri. Leon pun kalang kabut di saat kedatangan polisi beserta orang-orang yang pernah dirugikannya, di mana semua tindakan pemalsuan dokumennya ternyata telah terbongkar. Hal itu pun membuat Leon gelap mata dan menyandera Veronica yang kebetulan berada di dekatnya. Melihat hal tersebut, Jess lalu memiliki ide dan segera mengejar mereka, di mana Jess ternyata berpura-pura menjadi pengemudi mobil yang kebetulan lewat di depan mereka. Dengan ditodongkan senjata, Jess kemudian membawa mereka menjauh dari keberadaan para polisi. Jess pun membawa mereka menuju rumah yang dulu pernah ia gunakan untuk membohongi Veronica. Lalu, di saat Leon lengah, Jess pun langsung melumpuhkannya dengan menggunakan pot bunga yang ada di sana. Dan tak lama kemudian, polisi pun datang menangkap Leon. Atas aksi heronya itu, Veronica pun lalu berkata jika ia sudah memaafkan Jess. Akan tetapi tiba-tiba Sylvester pun datang dan mengatakan jika ia sudah mengetahui masa lalu Veronica yang sangat kelam. Tanpa memperdulikan hal tersebut, Sylvester pun berjanji akan tetap menikahi Veronica nanti di Australia. Di sana Veronica sebenarnya ragu untuk menerimanya, namun hanya dengan cara itu sajalah ia bisa kembali ke kampung halamannya. 2 tahun pun berlalu, di mana terlihat Jess telah memiliki pekerjaan baru sebagai supir taksi bandara. Kebetulan di saat itu ia dikejutkan dengan keberadaan Veronica yang naik ke dalam mobilnya, di mana hari itu ialah hari kembalinya Veronica ke Filipina pasca putus dengan Sylvester. Veronica kemudian mengajak Jess untuk memulai kembali hubungan mereka yang pernah kandas. Jess lalu menerimanya dan mereka berdua pun terlihat bahagia dan bersiap membuka lembaran kisah hidup yang baru. Dan film ini pun selesai. Oke guys, sekian alur cerita film kali ini ya. Jika kalian suka silahkan subscribe, like, dan bantu share ke teman-teman kalian biar channel ini semakin ramai. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video. Bye.